teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas tentang cultural competence dan DMIS. DMIS itu Developmental Model of Intercultural Sensitivity. Jadi cultural competence itu kemampuan kita buat ngerti nih kalau di kalangan kita itu banyak banget perbedaan budayanya. Dan jujur, di lingkungan kecil seperti kampus saja tuh banyak banget perbedaan yang kita bisa temukan. Contohnya kayak cara kita belajar, cara kita komunikasi, itu tuh beda-beda banget. Jadi DMIS itu teori yang ngejelasin perjalanan seseorang dalam menghadapi perbedaan budaya. Jadi salah satunya itu dimulai dari yang nggak sadar, iya, perbedaan-perbedaan yang kita nggak sadar, dan sampai yang langsung bisa adaptasi dengan natural. Jadi langsung aja kita langsung masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Pascal. Oke, jadi di sini ada yang pertama itu adalah denial. Denial itu tuh ketika seseorang tidak terbiasa dengan budaya orang. Jadi kayak contohnya tuh orang A ini berteman dengan orang B. Mereka nih satu kos. Oke. Jadi si A ini tuh biasa mandi setiap hari tuh sehari 3 kali. Sedangkan si orang B itu mandi sehari sekali. Nah, jadi kan itu si orang A nih kaget nih kayak, kok kamu mandi sehari sekali sih? Shock gitu Shock gitu. Jadi si orang B kayak, iya emang kenapa? Kan di rumah aja. Terus si orang apa sih kayak ngomong, emang gak gerah gitu. Mereka kan kaget kan. Gak kotor gitu ya. Iya, terus kayak tentang makanan juga ada nih. Misalnya kayak si A ini suka makan Indomie level 100. Wow. Nah, si B ini pedes banget. Iya, pedes banget. Si B ini kayak nggak pakai cabai pun dia udah kepedesan. Oh, ada yang pakai saus aja tuh udah pedes. Iya, udah pakai saus udah pedes gitu. Iya, Terus iya. si B kayak, ih, kamu makan apa penyiksaan? Jadi si B ini kaget gitu kan, kok bisa makan cabai sebanyak itu, sedangkan aku aja nih makan kayak nggak bisa gitu makan kayak gitu kan. Cabai dikit pun udah kepedesan banget gitu ya. Merah banget. Nah itu kan denial. Yang kedua ini ada defensif. Jadi defensif tuh ada orang yang suaranya lantang. Dia ngomong nih bla 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 gitu. Nah, terus orang ini kaget, kok kamu marah sih gitu. Padahal sebenarnya biasa aja. Gitu kan. Padahal ini pengalaman pribadi ya. Sebenarnya aku pernah waktu itu nyamperin temen yang ada di Tangerang. Dia tuh kaget tiba-tiba kayak, kok kamu marah sih? Padahal sebenarnya nggak marah. Itu tau nggak gara-gara apa? Tau nggak gara-gara apa? Gara-gara di akhiran kata itu ada si. Oh, Kayak misalnya nanya nih, kemana apaan, sih apaan gitu? sih? Iya, itu orang tuh kiranya marah. Padahal kan kalau kita tinggal di daerah sini kan kayak ya biasa aja biasa kan. aja. Tapi bagi mereka dia malahnya kayak, kok kamu marah sih gitu. Oh iya. Apa sih gitu? Iya kayak gitu. Sangkanya Kenapa? marah, Padahal nggak marah, biasa aja gitu. Culture shock dia mereka. Oke, tadi itu adalah penjelasan tentang denial dan defensif. Dan ini akan dilanjut sama Astrid. Oke, lanjutannya itu ada yang namanya minimization. Ya. Nah, jadi minimization itu kayak aku tuh ngira pandangan semua orang tuh kayak aku. Jadi misal ya, kalau misal ada misal Faila ngechat aku tuh pasti langsung bales. Tapi ternyata ada orang yang kalau di chat balesnya tuh dalam hati. Jadi oh kamu kayak gitu. Aku kayak gitu. Jadi aku pikir kayak semua orang tuh pasti kalau habis di chat langsung bales gitu. Ternyata ada yang balesnya dalam hati. Bener-bener. Terus juga ada contohnya itu kayak belajar. Kalau belajar tuh ada yang dengerinnya pakai musik. Siapa yang di sini kalau belajar pakai musik? Aku. Kalau Enggak ya? oh, kamu nggak sama kayak aku juga termasuk yang nggak pakai musik. Jadi pas orang-orang bilang dengerin ini deh musik ini sambil belajar, itu seru banget, aku kayak yang emang semua orang pakai musik ya? Iya, perasaan aku enggak yang kayak gitu. Nah abis ini kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam tahap penerimaan, di mana tahap ini tuh kita mulai sadar kalau perbedaan itu wajar. Contohnya nih, aku tuh punya teman yang kalau misalnya kita lagi bareng-bareng kayak gini, terus kita makan mau bareng-bareng, itu dia harus nungguin semuanya duduk dulu baru kita makan. Tapi kalau kayak aku pribadi, itu kan maksudnya kayak aku beli nih, terus aku duduk, terus kayak udah aku makan aja gitu kan. Nah ternyata aku kira tuh dia itu kayak gitu karena kayak ya udah merasa kayak so formal dan sopan aja, tapi ternyata dia tuh kayak gitu dari keluarganya. Jadi harus kayak ngumpul dulu bareng-bareng di meja baru makan kayak gitu. Terus juga contoh lainnya ada yang kalau misalnya kita kasih hadiah nih, terus dia tuh kayak nolak-nolak, padahal tuh sebenarnya dia mau banget, ngerti gak sih? Aku banget sih. Masa? Oh kamu kayak gitu? Iya. Terus juga ada yang kalau misalnya kita kasih nih, ini aku punya ini, langsung kayak, oh ya makasih ya, terus dia langsung buka di depan si yang orang ngasih itu. Ternyata itu tuh bukan sekedar mereka memang kayak gitu, tapi memang itu budaya dari mereka, apa yang mereka pelajarin, kayak gitu. Terus itu juga salah satu adaptasi dan juga penerimaan orang-orang di luar sana yang mereka pelajari kayak gitu. Kan kayak gitu gak? Iya lagi.
Kamu yang mana? Aku yang makan duluan lagi. Oke, nah selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap integrasi atau integration bakal dijelasin sama aku, Ziva. Jadi tahap integrasi ini adalah tahap dimana seseorang bisa beradaptasi dengan gaya komunikasi lawan bicara tanpa ada masalah. Nah kalau yang dibilangin sama Pascal tadi itu kan kedua orang nih bisa jadi ada kesalahpahaman karena gaya komunikasinya beda. Tapi kalau misalkan seseorang atau sekelompok udah ada di tahap integrasi, mereka bisa dapat berkomunikasi dengan lawan bicara itu tanpa ada slack, walaupun mungkin culture-nya nih berbeda-beda, logatnya berbeda-beda, gaya bahasanya berbeda-beda. Sebagai contoh itu kayak misalkan teman kita kan dari berbagai daerah nih, ada yang dari Batak, mereka tuh gaya komunikasinya lebih direct, atau ada yang dari Jawa atau Sunda, mereka biasanya lebih halus. Nah tapi ketika kita berkomunikasi ini nggak ada kesalahpahaman kan, semuanya baik-baik aja karena kita udah ada di tahap integrasi di mana kita bisa beradaptasi dengan satu sama lain. Dan saling mengerti. Bener. Misalnya juga kayak kalian punya nggak sih temen yang kalau di rumah itu di depan keluarganya mereka kayak anak pendiam. Ada. Itu kan, tapi kalau di kampus mereka jadi banyak omong, mereka kayak teman-temannya banyak, pokoknya nggak pendiam kayak di rumah. Nah itu karena dia bisa menyesuaikan lingkungannya tuh. Jadi itu dia 6 tahap di MIS dengan contoh yang bener-bener relate nih sama kehidupan kita Gen Z. Intinya semakin tinggi tahap kita, semakin kecil juga peluang salah paham atau miskomunikasi di dalam kita sehari-hari. Nah, materi ini kita bawakan karena paling cocok buat contohin beberapa hal-hal sering terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, terima kasih yang udah nonton dan semoga penjelasan kami tadi bikin konsepnya lebih kebayang. Thank you.